Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan lanjutkan materi sebelumnya. Ini contoh yang kedua. CV Mangkok Hijau memproduksi satu macam produk melalui satu departemen produksi. Nah, untuk menghitung biaya-biayanya, perusahaan menggunakan sistem biaya taksiran. Nah, berikut datanya. Yang pertama ada produk masuk proses itu 1.800, kemudian produknya ditransfer ke gudang karena ini udah selesai diproses itu 1.500, maka masih ada sisa 300 ya, ini masih dalam proses akhir gitu ya. Kemudian persentase biaya bahan bakunya selesai 100%, kemudian biaya konversi yang terdiri dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead itu adalah masing-masing 40%. Kemudian biaya yang ditaksirkan per produk per kilogram produknya adalah biaya bahan bakunya 300 rupiah, kemudian biaya tenaga kerja langsungnya adalah 200 rupiah, BOP nya 100 rupiah. Kemudian kita total, jadi biaya yang kita taksirkan dalam memproduksi barangnya adalah 600 per kilogram gitu ya. Kemudian data tambahannya adalah yang pertama, si CV ini ada persediaan awal bahan bakunya di gudang 65.000. Kemudian dia membeli lagi bahan bakunya sebesar 500.000. Kemudian masih ada sisa di gudang itu adalah 15.000. Nah, selanjutnya ada produk yang terjual itu adalah 1.400 kilo dan harga jualnya adalah 620 rupiah. Kemudian BTKL dan BOP nya ini sebesar 320, masing-masingnya ada 158.000 ya. Selanjutnya kita buat jurnal-jurnal. Nah, jurnal yang pertama yang harus kita catat adalah saat pembelian bahan bakunya ya. Nah, saat pembelian bahan baku di sini ya. Nih. Ada pembelian bahan baku secara kredit 500.000, maka kita catat pembelian pada utang dagang sebesar 500.000 rupiah. Kemudian yang kedua, kita catat bahan baku yang sesungguhnya dipakai. Nah, kalau kita tadi di gudang di awal ada 65.000, kemudian beli lagi 500.000, maka total yang ada di gudang untuk diproduksi adalah 565.000. Tapi di akhir setelah selesai produksi itu ada sisa 15.000. Maka berapa sih barang bahan baku ini yang benar-benar kita gunakan? Kita kurangi aja 565 dikurangi persediaan akhirnya 15.000. Jadi totalnya ada 550.000. Ini adalah bahan baku yang benar-benar kita gunakan. Nah, kita catat barang dalam proses biaya bahan bakunya 550.000, kemudian bahan persediaan akhir 15.000 pada persediaan bahan baku dan pembeliannya adalah 65.000 dan 500.000 rupiah. Yang ketiga, kita catat biaya tenaga kerja langsungnya masing-masing sudah diketahui di soal. BTKL 320.000 dan BOP adalah 158.000. Oke. BTKL 320.000 pada gaji dan upah, BOP nya 158.000 pada BOP 158.000. Selanjutnya yang kelima, kita catat harga pokok produk jadi. Oke, kita hitung dulu. Biaya bahan bakunya kita hitung dari sini ya. Produk selesai ditransfer ke gudang. Kemudian kita kalikan masing-masing biaya taksiran. Ini masing-masing biaya taksiran. Oke. Bahan bakunya 1.500 kali 300 biaya taksirannya. BTK tenaga kerja 1.500 produk jadi kali biaya taksiran BTK-nya 200 rupiah. Lalu BOP-nya produk jadi dikalikan biaya taksiran BOP-nya 100 rupiah. Masing-masing kita hitung dan ketemu totalnya adalah 900.000 rupiah. Jadi kita jurnal persediaan produk jadi 900.000 pada
barang dalam proses, BPB, bahan baku, BTKE, dan BOP. Masing-masing kita masukkan nilainya ya. Oke, selanjutnya yang keenam, kita catat harga pokok persediaan produk dalam proses yang masih dalam proses tadi ya. Nah, sisanya kan tadi 300 ya, 300 unit ya, yang masih dalam proses, belum selesai. Oke, lalu kita kalikan persentase dalam proses tadi. Kalau bahan bakunya 100% selesai, kalau BTK-nya masih 40% dan BOP-nya 40%, kita kalikan masing-masing biaya taksirannya. Biaya bahan baku ketemu 90.000, BTK-nya ketemu 24.000, dan BOP-nya ketemu 12.000. Jadi totalnya adalah 126.000. Kita jurnal persediaan produk dalam proses 126.000 pada barang dalam proses, biaya bahan bakunya 90.000, BTKN-nya 24.000, dan BOP-nya adalah 12.000 rupiah. Oke, selesai mencatat persediaan yang masih dalam proses akhir. Kita catat selanjutnya adalah penjualan. Nah, oke ya. Nah, penjualan karena produk selesai tadi 1.500, tapi ternyata di November ini kita mampu menjual 1.400. Maka yang harus kita hitung adalah 1.400 nya ya. 1.400 kita kalikan dengan harga jualnya 620 ya. Oke, 1.400 kita kali dengan harga jualnya 620 rupiah, ketemu 868. Piutang dagang karena kita jualnya secara kredit ya. Piutang dagang pada penjualan sebesar 868.000. Yang ke-8 kita catat harga pokok produk yang terjual. Nah, kita hitung ya. Tadi produk yang terjual tadi 1.400 dikalikan harga jualnya adalah 620 ya, ini 840.000 HPP pada persediaan produk jadi. Oke, selanjutnya kita catat selisih antar biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya. Nah, ini perhitungannya selisih bahan bakunya 550.000 kita kurangi dengan 540.000, kemudian selisih BTK-nya yang sesungguhnya 320, yang masih biaya taksiran 324, jadi selisihnya adalah 4.000. Begitu juga dengan BOP, ini sesungguhnya biaya taksiran sesungguhnya yang BOP 158, dan ini yang masih dalam taksiran, ini sesungguhnya, ini dalam masih taksiran 162.000, jadi ketemu 4.000 selisihnya. Jadi ini masing-masingnya selisihnya ya. Kemudian kita jurnal selisih BOP tadi 2.000, kemudian BTKL-nya 4.000, barang dalam proses BOP-nya adalah 4.000, ini 2.000 dari sini ya selisihnya. Lalu barang dalam proses biaya bahan bakunya adalah 10.000. Oke, lalu sudah ketemu selisihnya, kita hitung, kita bagi selisihnya masing-masing bahan baku, lalu BTKL dan BOP. Nah, yang pertama kita hitungnya adalah bahan baku ya. Nah, perhitungan pertama dalam membuat jurnal ini adalah unit ekuivalen ya, kita hitungnya. Yang pertama barang yang terjual yang sebenarnya tadi adalah 1.400, kemudian persediaan produk jadi tadi ini adalah produk jadi 1.500, produk terjual 1.400, maka selisihnya adalah 100. Kemudian persediaan barang dalam proses akhir adalah 300 unit ya, yang masih dalam proses. Nah, karena si bahan bakunya ini udah persentasenya selesai 100%, kita kalikan 100% kali barang dalam proses 300, ketemu 300 unit. Jadi kita total ketemu adalah 1.800 unit. Nah, jadi kita
Oke, selanjutnya kita hitung pembagian selisihnya. Yang pertama, persediaan produk jadinya 100 ya. Kita bagi 1800 totalnya. Kita kalikan dengan selisihnya yang sudah kita hitung tadi. Biaya bahan bakunya 10.000 selisihnya. Lalu dihitung ketemu selisihnya persediaan produk jadinya 555,56. Lalu barang dalam prosesnya 300, kita bagi 1800, kemudian kita kalikan selisihnya ketemu 1666,67. Lalu HPP-nya 1400, ini barang terjual ya. Kita bagi dengan 1800, lalu kita kalikan dengan 10.000 selisihnya tadi ketemu 7.777,77. Lalu kemudian kita jurnal ya, selisih BOP pada barang dalam proses PBB masing-masingnya kita masukkan. Lalu BTK, kita hitung yang BTK. Kemudian tadi kita hitung ya, barang yang terjual 1400, lalu persediaan produk jadinya 100. Kemudian tadi 100 dari sini ya, sama hitungannya. Yang beda hanya persediaan barang dalam proses akhir. Kan kalau biaya bahan baku itu selesai persentasenya 100%. Kalau si BTK ini konversinya adalah masuk dalam biaya konversi tadi ya, 40%. Nah, hitungannya sama, 100 ini diganti dengan 40, jadi 40 dikali barang dalam proses 300 ketemu 120 ya. Lalu kita total 1620. Kita pembagian selisih, kita masukkan persediaan produk jadi 100, kita bagi total 1620, kita kalikan dengan selisih yang sudah kita hitung di awal ya, sama BTK dan BOP ya, ketemu 246.946,913. Lalu mana lagi, persediaan barang dalam proses 120 bagi 1620 kali 4000 ketemu sekian. Lalu HPP nya 1400 dibagi 1620 kali 4000 ketemu sekian. Lalu kita jurnal persediaan barang dalam proses, persediaan produk jadi, harga pokok penjualan pada selisihnya 4000 gitu ya. BOP, hitungan BOP sama, biaya konversinya karena tadi ya 40% ya, persentasenya 40% kali 300, barang dalam prosesnya tadi sama, hitungannya seperti BTK, selisihnya juga sama, maka hasilnya sama. Yang beda hanya jurnalnya ya, yang ini BOP, yang ini BTK, tapi jumlahnya sama gitu.